Shalom, selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah PBS Ministry. Pagi hari yang luar biasa ini kita akan masuk dalam materi pendalaman Alkitab, Bible Study by PBS Ministry. Sebelum kita memulai, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih, anugerah, kebaikan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Satu hari lagi kami diberi kesempatan untuk sama-sama mau datang, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena firman itu adalah Engkau sendiri, dan firman itu akan memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih karunia Tuhan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus, akan memampukan setiap kami untuk pagi hari ini belajar, mencernanya, dan pertolongan Roh Kudus yang membuat kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Sebelumnya juga Tuhan, bila Kau dapati sikap, kata, hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu, yang mendukakan Engkau ya Roh Kudus, kami mau bereskan segala sesuatu, lahirkan, sucikan dengan kuasa darah Yesus, agar segala sesuatunya Engkau dapati berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu tanpa kekudusan, semuanya akan sia-sia saja. Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan dari pertolongan Roh Kudus, kiranya Tuhan jaringan wifi, internet, bahkan saluran listrik yang kami gunakan semua terproteksi dengan baik. Dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami, yang mengintimidasi hati dan pikiran kami, atau roh-roh jahat di udara, apapun yang bukan dari Tuhan, kami sehati sepakat, kami patahkan, hancurkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Agar ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga menyerahkan semua yang bertugas pagi hari ini, baik hamba Elizabeth Vanessa Swita, Ibu Ira Leni Lokulalan Mapa, Pastor Kemal, Ibu Dr. Weni, juga terutama Penatua, Ibu Tirsa Yolanda Haspers yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan agar apa yang disampaikan itu semua dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pujian yang penyembahan yang akan dinaikkan oleh Ibu Evangelis Ira Leni Lokulalan Mapa, semuanya menjadi dupa yang harum, menyenangkan, dan manis di telingamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memulai ibadah ini hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Baik, kita akan tunggu sebentar, ini sudah di-share belum? Oke. Kita akan naikkan sebuah pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan
mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, melalui bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja langit, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Amin. Baik, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 15 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-49.
Kita membuka Alkitab kita bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 42 hingga ayat yang ke-49. Kalau sudah terbuka, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami dibangunkan dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa ketika kami bangun pagi, maka berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami sudah tersedia. Dan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami akan renungkan bersama akan menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbicaralah Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Amin Bapak Ibu, pada hari ini saya mengambil tema dengan judul dari biji yang mati menuju kepada satu kehidupan. Kenapa saya ambil tema seperti ini? Karena dari bacaan ini kita bisa bersama-sama mengerti apa sih maksudnya Tuhan. Maksud Tuhan melalui Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaatnya yang di Korintus. Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya dari rumah. Saya akan membacakannya. 1 Korintus 15 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang sudah disampaikan, penekanannya adalah di ayatnya yang ke-44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Sepanjang bulan ini kita memperingati Paskah. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang menjadi renungan kita pada saat ini? Ketika kita menyaksikan dua kondisi kehidupan manusia yang bangkit, yang hidup, yang dilahirkan, kemudian perlahan demi perlahan dengan berjalannya usia, dengan berjalannya waktu, akhirnya harus habis juga. Nah, pengertian mengenai yang ditaburkan adalah tubuh alami dan dibangkitkan adalah tubuh rohani, yaitu seperti gini. Coba kita bayangkan sebuah biji tanaman yang tampak kecil dan mati ketika ditanam di tanah. Biji itu rapuh dan tidak tampak memiliki kehidupan. Namun, setelah melalui proses waktu pembusukan, biji itu berubah menjadi tanaman yang baru, penuh dengan kehidupan dan keindahan. Kita bisa saksikan ya, ketika kita menanam satu benih di halaman rumah, mungkin kita hanya melihat benih itu kecil ya. Misalnya buah apel.
Nah, ketika kita menyaksikan buah apel itu dengan prosesnya yang cukup panjang, dengan pembentukannya yang cukup berat, harus dipacul, harus dibersihkan ilalang-ilalang di sampingnya supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, supaya dia bisa menghasilkan buah-buah yang baik, pasti harus dipupuk juga dengan segala sesuatu yang baik pula. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pula dengan kondisi kehidupan kita. Ketika kita masa kecil, kita ditanamkan benih yang benar, yaitu benih kebaikan. Pasti semasa kecil, dari lahir, dari kandungan orang tua kita pasti diajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak bisa salah. Karena itu project untuk pembelajaran kita di masa kanak-kanak itu, di masa kecil. Bertumbuh menjadi lebih besar lagi, dan ketika kita melihat bahwa gambaran Rasul Paulus ada 3 transformasi tubuh setelah kebangkitan. Kenapa kita bisa sampaikan seperti ini? Karena prosesnya itu bisa nampak daripada ayat-ayatnya yang kita baca pagi hari ini. Contohnya, yang pertama, tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Sebagaimana biji yang tertanam dan mati, tubuh kita akan mengalami kematian fisik. Nah, jelas Bapak Ibu bahwa ketika tubuh itu diciptakan, dia akan punya pemikiran bahwa setelah kebangkitan, setelah kelahiran, pasti akan menuju kepada proses kematian. Sebagaimana biji yang ditanam dan mati, tubuh kita akan mengalami kematian fisik. Tetapi melalui kebangkitan, tubuh kita akan dibangkitkan dalam keadaan kekal yang tidak bisa dihancurkan lagi. Nah, keyakinan kita kepada Kristus yang kita imani dan kita percaya bahwa ketika kita sampai akhir hidup kita, maka kita akan menuju kepada kekekalan, menuju kepada kebangkitan yang akan bersama-sama dengan Kristus di surga yang kekal. Itulah pengharapan kita sebagai orang percaya dan orang beriman yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti mungkin pada saat sharing kita akan bersama-sama merenungkan dan bersama-sama juga mempelajari apa yang menjadi hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita pagi hari ini melalui pemberitaan firman. Nah, kemudian yang kedua, tubuh yang rapuh dan penuh ketidaksempurnaan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Sama seperti biji yang tumbuh menjadi tanaman yang indah, tubuh kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan seperti tubuh Kristus yang bersinar dengan kemuliaan surgawi. Proses dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan bagian-bagian yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, maka kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Itu yang menjadi pembicaraan atau firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang membuat saya tergelitik ya ketika membaca perenungan ini. Terus saya sambung dengan kehidupan kita, terus mendengarkan beberapa perenungan mengenai firman Tuhan ini. Kemudian saya langsung merasa bahwa wah, ini menarik sekali ketika kita bersama-sama merenungkannya, ketika kita bersama-sama sharing bagaimana proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat. Dari sesuatu yang tidak mungkin, dari sesuatu yang tidak ada artinya, kita memiliki arti dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyaksikan lagi yang ketiga. Tubuh yang ditaburkan dalam kelemahan akan dibangkitkan dalam kekuatan. Kita yang saat ini rapuh, sering sakit, atau merasa terbatas, akan menerima tubuh yang sehat
kuat dan tidak lagi terikat oleh kelemahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa ayat ini terus membicarakan mengenai tubuh yang lemah, tubuh yang diberkati Tuhan? Karena ada proses itu. Proses ketika kita ditanam benih yang mulai dari sesuatu yang tidak mungkin kita saksikan nantinya akan menjadi pohon, akan menjadi buah-buah yang lebat dan yang akan menghasilkan, yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Itulah yang dinyatakan pada pagi hari ini oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk mengikuti proses dalam hidup ini. Belajarlah untuk menikmati proses yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dari sejak masa kanak-kanak sampai kita dewasa, sampai kita usia saat ini. Akhirnya saya bisa melihat, menoleh ke belakang lagi. Wow, betapa luar biasanya ya karya Tuhan untuk hidup kita. Betapa dahsyatnya ya kita bisa tiba-tiba dipertemukan di dalam Zoom ini, di dalam sharing-sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan kita dari waktu ke waktu, dan saudara-saudara kita yang di luar sana yang ikut dalam YouTube, itu boleh menyaksikan dan boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan menariknya, Rasul Paulus bisa menjabarkannya dengan begitu telitinya, dengan begitu seksama. Karena apa? Latar belakang orang-orang di Korintus itu adalah orang-orang yang sulit untuk percaya, sulit untuk menerima kehadiran daripada firman Tuhan atau kehadiran daripada kebenaran itu. Nah, akhirnya Rasul Paulus menuliskan untuk jemaat di Korintus yang menyatakan bahwa yang terakhir yang kita bisa sama-sama melihat bahwa gambaran Paulus tentang transformasi tubuh itu dilandasi oleh pemahaman bahwa manusia pertama berasal dari debu tanah, sedangkan manusia kedua berasal dari sorga. Kenapa? Sulit ya kalau kita mau bayangkan atau mau pikirkan, tetapi kita bisa melihat dari ciptaan yang pertama. Ciptaan pertama itu dari kitab Kejadian ya, pasti Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya, bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, dari yang tidak mustahil, dari tidak mungkin. Nah, ketika perjalanan atau prosesnya berjalan, kita sekarang bisa menyaksikan bahwa manusia itu akan kembali kepada kehidupan yang kekal. Manusia itu yang kedua itu berasal dari sorga. Manusia yang kedua itu berasal dari sorga. Kalau dipikirkan secara logika manusia, bagaimana sih? Ternyata segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, manusia, makhluk hidup yang terjadi adalah kasih karunia dan perkenanannya Tuhan bahwa kita bisa hadir di muka bumi ini. Bukan sembarangan. Jadi kita ada di muka bumi ini oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Makanya dikatakan manusia berasal dari sorga. Kalau tidak diperkenankan Tuhan, maka apapun juga yang kita sudah lakukan, kita kerjakan, tidak akan ada. Oleh sebab itu, ciptaan Tuhan yang sempurna ini, coba kita sama-sama menghayati, sama-sama memelihara dengan baik, supaya tidak terjadinya sesuatu kerusakan, mungkin bisa kerusakan mental, mungkin bisa kerusakan kita sakit. Karena apa? Karena kita tidak terlalu peduli, kita tidak terlalu memelihara apa yang sudah menjadi ciptaan Tuhan buat hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya pernah mengalami ya, saya begitu semangat, begitu sibuk dengan segala macam keadaan, dengan segala macam kegiatan gitu. Saya tidak pernah berpikir bahwa
satu waktu pasti saya harus istirahat di rumah sakit. Dan itu memakan waktu 10 hari ya, ketika kaki saya mengalami cedera. Seakan-akan ketabrak, tetapi itu bukan ketabrak. Karena saya kaget aja ada kendaraan di depan saya, kemudian saya jatuh, saya masuk di rumah sakit, itu memakan waktu 10 hari. Waktu itu saya masih aktif bekerja ya. Nah, selama 10 hari saya di rumah sakit itu, rasanya kayak lama sekali. Dan saya merasa bahwa, aduh Tuhan, maaf, minta ampun, saya benar-benar minta ampun karena saya teledor. Saya tidak terlalu memikirkan bahwa pada hari itu saya kelelahan. Mestinya saya istirahat, mestinya saya pulang gitu ya. Tetapi karena saya masih ada kegiatan ini itu, akhirnya saya tetap melakukan. Nah, sampailah pada posisi di mana saya harus istirahat selama 10 hari. Dan di dalam proses 10 hari itu, karena ternyata ada seperti harus dibongkol lutut itu kering, jadi tengah-tengahnya tuh harus disuntik. Jadi harus pakai krek jalan ke kantor. Dan di situ saya merasa bahwa betapa kehidupan ini memang perlu terjaga, perlu terpelihara. Namun di balik semua kejadian itu, ternyata Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Sampai hari ini, puji Tuhan, rasa-rasa pegel ataupun rasa sakit di lutut itu hilang. Dan itulah yang saya rasakan, bagaimana penyertaan Tuhan ketika kita mengalami sesuatu, tetapi kita juga perlu menjaga atau perlu melihat apa yang ada di balik semua itu, maka kita pasti akan bersyukur. Pasti akan mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau menjaga pelihara kami sampai hari ini. Dan demikian pula dengan keadaan kita di sekitar kita. Kalau kita peduli kepada sesama, kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, maka satu hal yang harus kita lakukan, yaitu mengingatkan kepada mereka masing-masing bahwa sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Maksudnya apa ya? Maksudnya ketika kita sudah mengerti tentang kebenaran, ajarkan juga orang-orang di sekeliling kita untuk tahu tentang kebenaran. Bukan kita keep sendiri, bukan kita egois sendiri, karena setiap pernyataan firman Tuhan, perkataan firman Tuhan adalah bermanfaat. Bermanfaat untuk mendatangkan kebaikan, bermanfaat untuk mendatangkan sukacita, bermanfaat untuk mendatangkan banyak sekali damai sejahtera dan segalanya bagi sesama. Dan oleh sebab itu Paulus menegaskan bahwa sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari sorga. Penjelasan Paulus tentang kebangkitan tubuh yang dilandasi oleh kebangkitan Kristus menyemangati kita untuk membangun hidup yang berpengharapan di tengah dunia yang syarat pergumulan. Pada sisi lain, mengingatkan kita untuk bertanggung jawab dengan tindakan kita karena ada kebangkitan setelah kematian. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk menggenapi firman yang telah kita renungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan campur tangan Tuhan dari hari ke hari, pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang selalu baik adanya bagi hidup kami. Demikian pula Tuhan, ketika kami merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami boleh rasakan bahwa Tuhan begitu baik terhadap kami. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami sebentar akan merenungkan kembali campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi diri kami, maka kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Amin.
Silakan syafaat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi, kita mau sama-sama berdoa, masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari yang luar biasa yang Tuhan masih berikan kepada kami satu hari lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kami benar-benar cuma sementara dan menumpang di bumi ini, karena pada hakikatnya kami bukan berasal dari sini. Pada tiba waktunya, kami sudah belajar bahwa kami akan kembali kepada tubuh kemuliaan, tubuh rohania kami, yaitu nanti bersama-sama Bapa di surga. Bapak, terima kasih buat hari ini yang dimana kami belajar kebenaran firman Tuhan. Bila firman itu oleh pertolongan Roh Kudus dimateraikan dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman untuk menghargai seluruh kehidupan anugerah yang Tuhan beri kepada hidup kami, yang Tuhan berikan selama kami hidup, dan sampai saat ini kami masih nikmati kasih karunia itu. Luar biasa kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan buat Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa yang pagi hari ini Kau pakai dengan caramu yang luar biasa membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan, pelayanan, usaha, pekerjaan rumah tangga, anak cucu, menantunya, Tuhan pelihara dengan caramu yang luar biasa. Melalui pelayanannya, orang boleh melihat kasih Kristus terbit atas Ibu Ira dan setiap orang-orang dalam keluarganya. Melalui pelayanannya, orang-orang boleh melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Ibu Ira sembah, Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi setiap talenta, bagi setiap kepandaian, kecerdasan, hikmat, apapun yang Tuhan berikan kepada Bu Ira, dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bagi hormat nama Tuhan, dan untuk melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami semua sehati sepakat bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi, tidak ada yang bisa menggantikan, menandingi dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak dipuji, disembah, yang kami layani dengan sungguh hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Ira, suaminya Pak Ivan Mapa, anak cucu menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang mereka rindukan, doakan. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan melebihi apapun yang mereka pikirkan dan perlukan. Karena Allah kami, Allah yang tidak pernah terlambat pertolongannya. Tuhan kami, Yesus Kristus selalu Allah yang tepat waktu, yang indah pada waktunya. Terima kasih buat kasih-Mu kepada Ibu Ira dan keluarganya. Terima kasih juga buat Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers yang Kau pakai menjadi saluran berkat penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak. Diberkati apapun pelayanan Ibu Tirsa Tuhan, biar melalui hidupnya kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan lebih dan lebih lagi. Diberkati Bapak Kris, diberkati putrinya Keisha, Florence, dan keluarga serta keluarga besarnya. Biarlah Tuhan di mana Ibu Tirsa melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, Kau tambahkan hikmat, pewahyuan, pengertian yang dari Tuhan Yesus untuk dia sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati juga Pak Harvey, adik Ibu Tirsa. Biarlah Tuhan proses kesembuhan, kesehatan menjadi bagian miliknya untuk dia pakai lebih lagi mencari Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi lebih lagi, takut akan Tuhan, dan dia tahu bahwa cuma Tuhan Yesus Kristus satu-satu jawaban dalam seluruh kehidupannya. Bapak yang mencukupkan, Bapak yang memberkati semua keperluan Pak Harvey, keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Pastor Kemal, Mamusung beserta Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau tahu isi hati mereka. Engkau tahu betapa mereka mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tambahkan lagi hikmat, marifat, pewahyuan bagi kedua hamba-Mu ini. Agar apapun yang di pelayanan Ibu Dr. Weni bersama Pastor Kemal, Kau pakai kedua hamba-Mu ini, suami istri ini menjadi suami istri yang paling militan Tuhan. Yang begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menjadi ujung tombak pemberitaan Injil Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan hati hamba, hati Bapa, kasih Kristus melimpah bagi kedua hamba-Mu ini. Untuk lebih dan lebih lagi Tuhan, mencari kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan dan dibagikan bagi banyak orang.
Diberkati dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanannya. Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya. Apa yang mereka doakan, rindukan, itu Tuhan berikan jawaban tepat pada waktunya yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan bagi jadi bagian kedua hambamu ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup Mami terbit terang Kristus. Orang-orang di sekitar Mami khususnya anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar kami boleh melihat Mami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Tuhan lebih dan lebih lagi. Selalu bersyukur lebih dan lebih lagi. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Mami. Karena Mami pasti Tuhan tentukan sampai hari ini ada. Itu Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kesehatan Mami, biar Mami pakai untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup Mami. Terang Kristus terbit atas hidup Mami. Kesehatan Mami, Mami pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Mami lebih lagi dalam mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan cara pribadi dengan luar biasa di usia indahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat eh, orang-orang yang pernah hadir, bahkan yang selalu melayani di PBS Ministry. Hamba mau berdoa ya Tuhan buat Pastor Julius Go, dimanapun Pastor Julius Go melayani Tuhan, kemurahan, kasih anugerah Tuhan melimpah bagi pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Diberkati istri, anak, keluarga, dan keluarga Pastor Julius Go. Biar apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah glory yang militan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Linda, hartawan beserta Pastor Wawan, dan keenam putra-putrinya, David, Daniel, hartawan, Devin, Victoria, Diandra, mungkin yang satu lagi hamba lupa namanya Tuhan, tapi semua tercatat dalam buku kehidupan, tercatat dalam hati dan pikiran Tuhan, karena mereka ada dalam rancanganmu, dalam rencanamu, dalam kehidupan mereka sudah ditentukan, dipilih dari semula. Kami tahu Tuhan, kami mengasihi Pastor Linda, tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi hambamu yang luar biasa ini. Kau pakai pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan bagi keluarga ini melimpah, bagi Pastor Linda, pemulihan kesehatan bagi Pastor Wawan, dan keenam putra-putrinya tumbuh menjadi teruna muda yang pandai, yang takut Tuhan, yang cerdas dalam cara iman rohani kepada Kristus Yesus dan kepada untuk pembelajaran kehidupan mereka di masa muda mereka. Tuhan, hamba juga rindu Every Nation Church, khususnya yang digembalakan oleh Pastor Linda dan Pastor Wawan. Tuhan, kau pakai hamba-hambamu ini juga Pastor David Nathaniel Tuhan menjadi ujung tombak pemberitaan Injil. Kau pakai Every Nation Church Bogor ini Tuhan menjadi saluran berkat. Kau pakai ini menjadi pelebaran perkabaran Injil Tuhan. Biar kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang takut dan haus akan kebenaran firman, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuh jalan keselamatan. Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa itu datang berbondong-bondong untuk memenuhi Every Nation Church Bogor Tuhan, untuk dipakai menjadi berkat pekabaran Injil buat Bogor dan sekitarnya. Kami yakin dan percaya tidak kebetulan kalau ada Pastor Linda di situ, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Kau pakai hambamu dengan caramu yang luar biasa. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Bapak Darta. Tuhan, keluarga dari Ibu Dr. Weni, Tuhan. Bela melalui Bapak Darta, istri, anak, dan keluarga-keluarga besarnya. Boleh lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kau yang memberkati keluarga ini, Kau yang memelihara mereka, terutama iman percayanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Pastor Yohanes Parapat, buat istrinya Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai menjadi keluarga yang sungguh-sungguh militan, takut Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh. Dan dimanapun mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan bagi Pastor Yohanes, bagi istrinya, untuk menjadi tiang doa bagi suami, anak, dan keluarga serta keluarga besarnya. Grace Mercy Shalom tumbuh menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, menjadi anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan, terutama menjaga kekudusan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak di surga, Engkau memakai pelayanan Pastor Yohanes, baik dia sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai pengusaha, apapun yang dia kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan yang pasti untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di surga, hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat setiap yang sudah pernah hadir, bahkan yang hadir selalu hadir,
Ibu Debi, Ibu Noriani, Pak Parulian, Opung Parapat, dan begitu banyak lagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di PBS Ministry. Kau pakai mereka, hidup mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, untuk lebih lagi Tuhan mengenal Kristus Yesus, dan mereka lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Biar apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab. Tuhan memberkati mereka lebih sungguh dan melalui hidup mereka. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat yang mendengarkan melalui media sosial YouTube maupun Facebook ya Tuhan. Dimanapun mereka mendengar berita keselamatan ini, berita pembelajaran tentang pendalaman Alkitab ini, Tuhan, melalui PBS Ministry ini, Tuhan. Kau pakai, Tuhan. Biarlah mereka yang mendengar ini sungguh-sungguh oleh pertolongan Roh Kudus bisa melakukannya dan hidup berdampak menjadi berkat. Kami rindu Tuhan PBS Ministry ini ada, itu hanya karena kasih karunia-Mu. Hanya karena Tuhan memberikan kesempatan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami rindu melalui PBS Ministry YouTube atau streaming atau apapun media sosial lainnya, ini boleh menjadi berkat perluasan perkabaran Injil, bahwa kami boleh mengenal Injil yang murni, everything back to Bible, tidak ada Injil-Injil lain, hanya ada satu, our Holy Bible, yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap kami, bagi orang-orang percaya, karena firman itu adalah Engkau sendiri, Bapa. Kami di tempat ini belajar Injil yang murni, kebenaran firman Tuhan yang murni, yang daripadamu. Biarlah kau pakai PBS Ministry ini lebih lagi Tuhan, lebih luas lagi menjadi perkabaran Injil. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Ananda Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia tiba dengan sangat baik. Pekerjaannya sepanjang hari ini dia hanya mengandalkan Tuhan, hidup kudus, takut Tuhan, cinta Tuhan, menjadi berkat, garam, terang, dan saksimu yang hidup. Dimanapun dia berada dalam perjalanannya, baik tiba di kantor, untuk orang-orang yang bekerja, bagi pimpinan, bagi karyawan, bagi orang di sekitar Daniel, Daniel tampil beda, karena dia kau berikan hati yang takut akan Tuhan. Dia diberikan roh kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik untuk dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar hasil presentasinya, produksi yang dia bikin, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena dia bisa, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Dan Tuhan Yesus satu-satunya segala-segalanya dalam hidup Daniel. Masa depannya dalam tanganmu, pasangan hidup Tuhan akan berikan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih militan, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan Yesus. Hidupnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, pulang pergi di mana dia berada ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan setiap kami, pasukan malaikat Tuhan memagari dia dan memagari setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan doa syafaat ini boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan di hati Tuhan, dan kami boleh menerima jawaban doa seturut dengan yang Tuhan tentukan. Juga kami teringat akan bangsa negara kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Transformasi pasti terjadi. Indonesia akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu setiap orang yang belum pernah mengenal Kristus, belum mendengar Injil keselamatan. Mereka akan mendengar Injil keselamatan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang tahu Tuhan Yesus, yang mengenal pribadi Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Karena hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang manusia beroleh keselamatan kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, diberkati pemerintahannya, diberkati rakyatnya Tuhan. Biarlah Tuhan rakyat ini boleh menerima keadilan, kemakmuran seturut dengan apa yang Tuhan tentukan dan Tuhan rancangkan bagi Indonesia. Diberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat, dan sipil, dan maupun militer tertinggi rendah sampai Pemda di tempat kami tinggal, kelurahan, RW, dan RT. Mereka boleh bekerja dengan roh hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan Yesus. Dan yang terutama adalah orang-orang yang kau pakai di pemerintahan, jadi orang yang takut Tuhan, yang berintegritas, menjadi contoh suri teladan bagi bangsa ini. Bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Yesus yang hidup, menjadi contoh, menjadi berkat, bahwa mereka tampil beda dalam bekerja. Terima kasih Bapak di surga. Biar Tuhan sucikan, kuduskan, sempurnakan doa yang gak sempurna ini boleh menjadi dupa yang harum, dan kami panjatkan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami tutup dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat Bu Tirsa. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala pikiran kami hari ini, selalu dan sepanjang segala masa. Kiranya tetap bersama dengan kami. Amin. 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 Tuhan berkati. Terima kasih atas firman Tuhan. Dari biji yang menghasilkan buah yang berguna temanya. Dan kita sudah dengar dari ayat 42 sampai 49. Iya. 42 sampai 49. Memang di situ ada beberapa poin yang diambil. Kalau kita sambil baca firman Tuhannya, di ayat 42 di situ dikatakan poin pertama, ayat 42 di situ, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ini bicara mengenai kebangkitan orang mati, ya, tubuh yang ditabur dalam kebinasaan, tubuh yang ditabur dalam kebinasaan. Jadi tubuh dalam kebinasaan, ya, dibangkitkan di situ, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, kita sudah dengar tadi dibahas oleh Ibu Tirsa. Poin yang kedua di situ dikatakan, nanti kita bahas ya, apa sih yang dalam kebinasaan, jadi dalam ketidakbinasaan. Yang kedua ditabur dalam kehinaan, di situ dikatakan dalam kehinaan. Kalau kita lihat poinnya, ditabur tubuh yang rapuh, ya, dan tidak sempurna akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, di sini dikatakan yang ditabur dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, poin kedua. Poin selanjutnya dikatakan di situ tubuh yang ditabur dalam kelemahan, di dalam situ ditabur dalam kelemahan di ayat 43 ya. Yang ditabur dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Ya. Kita dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi terus masih ada satu lagi nih, jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, ya. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam terakhir yaitu maksudnya siapa? Yaitu maksudnya adalah Tuhan Yesus. Amin ya. Maksudnya adalah Tuhan Yesus ya. Jadi ada beberapa poin di situ dikatakan, kita sudah dengar ya apa yang dikatakan Ibu Tirsa ya. Yang terakhir, bagaimana ditabur adalah tubuh alami. Tadi kita sudah bahas bagaimana tubuh alami, dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Dan semua kita ini ada tubuh alami. Semua dari kita ada tubuh alami. Dan tubuh alami ini nggak kekal, ya. Nanti tubuh alami ini dengan berjalan waktu akan mati, ya. Tetapi tubuh rohani, tubuh di situ dikatakan, tetapi tubuh alami akan mati, ya, tubuh ditabur dalam tubuh alami, dan yang dibangkitkan dalam tubuh rohani, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Silakan kalau ada masukan dari kita semua, ya. Apa sih yang alami, apa sih yang rohani? Nah,
Rohani itu maksudnya tubuh roh kita, ya. Ketika kita sudah percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu yang membawa kita kepada kekekalan, ya. Makanya setiap orang yang percaya ketika dia menerima Tuhan, kita sudah apa ya? Sudah ada jaminan kekekalan, ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Oke, silakan. Mulai dari siapa ini? Mulai dari siapa? Bisa bisa tunjuk tangan atau bisa unmute supaya saya bisa langsung apa namanya tunjuk. Silakan. Wih, diam semua nih. Atau lagi merenungkan atau apa? Oke, silakan, silakan. Bu Weni deh. Kayaknya udah siap dia Bu Weni. Silakan, Bu Weni. Ratna Syudududu. Oke, tadi banyak poin-poin yang saya dapat dari yang dibagikan oleh Ibu Tirsa. Saya sangat diberkati, tapi saya belajar dari yang apa dikupas oleh Paulus ini, dia memakai metafora melalui benih ya, seperti yang Bu Tirsa tadi bagikan. Jadi sama seperti sebuah biji akan kehilangan bentuk aslinya jika ditanam di dalam tanah, tapi dia tidak kehilangan keberadaannya, hanya berubah bentuk. Demikian pula dengan tubuh kita sekarang dan tubuh kebangkitan nanti. Tapi dari sini pun bacaan ini Paulus menerangkan bahwa Allah tuh sanggup memberikan beragam tubuh bagi setiap keberadaan. Nah, ada jenis tubuh tertentu yang tadi udah Bu Tirsa uraikan ya, dengan tubuh yang juga dari tubuh alami sampai tubuh kebangkitan. Allah mampu menyediakan tubuh yang baru yang sesuai dengan kebangkitan. Tubuh manusia di sini saya belajar akan diubahkan atau metastasis. Dia mengenakan, kalau yang pertama kan dikatakan tubuh yang binasa atau dapat mati diganti ya. Ini sepertinya kalau saya berimajinasi seperti bertukar baju. Ini juga sama seperti yang di Ibrani 1 ayat 12 atau Mazmur 102 ayat 26. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Jadi berbeda baju ini diganti dianggap seperti kalau kayak ini kemarin saya dapat dari waktu pas PA kami di gereja tentang temanya eskatologi. Ini kurang lebih sama seperti ini. Jadi bukan tubuh yang dihancurkan tapi yang diubahkan. Jadi berbeda dalam arah hidup yang lama kan tubuh alami itu ada kandungan dosanya. Tapi tubuh yang lama ini diintegrate oleh Tuhan dalam diri kita yang baru. Jadi diri kita tetap diri kita, tapi arahnya sudah berbeda, sudah menjadi tubuh kemuliaan atau tadi Pak Kemal sudah bagikan tubuh roh. Jadi tubuh yang berbedanya ini menjadi lebih baik dalam struktural sama, tapi dalam direksionalnya berbeda. Jadi nggak ada lagi dosa. Nah, kalau saya mau tekankan di sini ada poin yang ditekankan oleh Paulus, dia adalah perbedaan waktu antara tubuh sekarang sama tubuh kebangkitan. Dia secara eksplisit mengatakan, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani tapi yang alami. Dia juga berhati-hati nih si Paulus menggunakan kata kerja lampaunya untuk Adam dan futurisnya untuk Kristus. Future-nya. Jadi berdasarkan bentuk future-nya untuk Kristus di sini, ini berasal kan dari surga ya, udah pasti kita tahu. Dengan kata lain, kita menantikan anak Allah yang akan turun dari surga bersama dengan para malaikat. Jadi yang paling jelas adalah, kalau saya mau katakan lagi, Paulus juga katakan sebenarnya di jemaat di Filipi. Tadi Bu Fani sudah melalui doa udah katakan,
asal kita bukan dari dunia ini gitu loh. Jadi karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Nah, sekarang kita berada di masa penantian kalau menurut saya, dan keadaan kita ini sebagai anak-anak Allah baru akan dinyatakan secara jelas kelak, seperti yang ada di Roma ya. Saat itulah kita akan menerima pembebasan tubuh kita. Jadi tubuh kita sekarang ini ya dengan kelemahannya ya masih bisa ditimpa kelemahan, masih bisa ditimpa penyakit, bahkan tadi Ibu Tirsa juga ada kehinaan, bahkan juga akhirnya akan kematian. Namun satu nih, melalui bacaan ini kita memiliki pengharapan yang tidak dimiliki orang lain. Ini dia yang sukacitanya. Kita percaya bahwa Kristus yang telah mengalahkan kematian dan bangkit dengan tubuh kemuliaannya pasti tidak mungkin tidak akan terjadi, dan dia akan datang kembali untuk mengalahkan kematian kita dan memberikan tubuh kebangkitan kepada kita. Kalau dari saya itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Weni. Banyak hal yang kita belajar ya hari ini. Bagaimana kita akan dibangkitkan, ya. Tubuh kebangkitan, ya. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang di dalam roh, ya. Kondisi tubuh yang di dalam roh, ya. Rujukannya tadi ada kita tahu bahwa ada manusia pertama Adam, ya. Manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Manusia kedua yaitu yaitu Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, yang dia tidak berdosa, ya. Nanti dia akan membangkitkan, ya, roh kita, ya. Oke, silakan, ada lagi, silakan. Memang agak sulit ya hari ini kita bahas pembahasannya, karena ini bicara tubuh kebangkitan, ya. Allah di sini dikatakan Allah sanggup menyediakan, tadi udah dibicarakan, menyediakan tubuh yang berbeda pada saat kebangkitan. Ada pertanyaan mungkin, bagaimana ketika orang yang dibangkit habis itu mengalami ledakan atau apa yang sudah terhancur-hancur, atau mengalami umpamanya dia dibakar, apa ya, dikremasi segala macam, kan sudah habis itu dibuang ke laut, dimakan ikan, ada yang dimakan sebagian segala macam, pokoknya sudah nggak bagaimana. Tapi di sini katakan Allah sanggup menyediakan tubuh yang berbeda pada saat kebangkitan, pada saat Kristus turun ke dalam dunia. Kita yang sebagai orang percaya kita akan dibangkitkan, ya. Kita akan dibangkitkan, dan kemudian roh kita dibangkitkan, kemudian tubuh kita diberikan tubuh, ya. Tubuh di situ merupakan tubuh rohani, soma pneumatika. Soma pneumatik yang mengandung makna tubuh yang digerakkan oleh roh. Tubuh yang digerakkan oleh roh. Tubuh kebangkitan bersifat apa? Bersifat kekal. Tubuh kita saat ini nggak bersifat kekal. Tubuh ini makin lama makin tua, makin lama makin keriput, makin lama tubuh jasmani akan melemah. Tetapi tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia, tubuh yang berkuasa, tubuh rohani, ya. Tubuh yang tidak tunduk kepada kebinasaan, di situ dikatakan, tidak tunduk pada kehinaan tidak tumbuh pada kelemahan, nggak tunduk juga pada kelemahan. Tubuh yang ada beberapa poin yang tadi kita dengar dari Bu Tirsa, itu kita tidak tunduk tidak ada lagi sakit penyakit, tubuh yang sehat, ya, tubuh yang sehat, ya.
tubuh yang apa ya, tidak ada kelemahan fisik atau kelemahan-kelemahan yang mengganggu, sakit penyakit nggak ada. Itulah tubuh kebangkitan kita, tubuh kemuliaan kita yang akan Tuhan berikan kepada kita. Apalagi pembusukan, enggak ya. Tubuh yang sempurna. Ibu Weni bilang tubuh yang sempurna. Oke, ada lagi silakan. Atau ada Baik, saya pertanyaan atau Pastor. apa gitu. Ini menarik ceritanya ya. Oke, Bagaimana ini dengan Fani, Pastor. apa namanya, tubuh yang masa depan, tubuh kita ya, mengenai Oke, tubuh. Oke, silakan. nah, kalau Fani yang Fani dapat Bu itu, Fani udah ya, buka. saya masuknya dari sini dulu, Pastor ya. Kan kalau kita udah tadi baca tuh di 1 Korintus 15 sampai terakhir tuh di 50, yang relate banget tuh ke 49, tapi ada sambungannya berapa ya, sampai ke 54. Tapi saya justru dapatnya di 1 Korintus 15 ayat 12-nya. Tapi nanti sebentar. Tadi kita udah bilang, kita udah tahu, bukan bilang ya, kita udah tahu sesuai firman bilang, firman mengatakan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia. Makanya itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, sangat bertolak belakang dengan dunia. Apa yang kita pahami itu dianggap kebodohan gitu. Makanya banyak orang merasa hidup yang di dunia inilah satu-satu hidup dia. Jadi dia akan lakukan apapun, akan bikin apapun, bahkan itu merugikan banyak orang sekalipun, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup dia yang semua saat ini, hidup jasmani. Tapi beda dengan kita orang percaya, karena kita tahu tubuh alami kita ini makin hari, kalau firman mengatakan makin merosot, gitu bahasanya, bahasa Alkitab itu tubuh jasmani kita makin hari makin merosot. Makanya dengan kemerosotan tubuh alami kita harus lebih membangun tubuh rohania kita. Karena itulah ada dikatakan, jangan engkau menjadi kanak-kanak secara rohania, engkau harus jadi dewasa rohani. Karena kita tahu tubuh jasmani kita makin merosot, one day kita akan bisa dikatakan meninggal, ditanam, tadi udah diperumpamakan ya, akan busuk, udah habis. Tetapi karena kita orang percaya dalam Kristus Yesus, kita percaya akan kematian ya, wafatnya dan kebangkitan Kristus Yesus, maka dengan itulah kita akan memiliki hidup yang kekal. Karena itulah kita harus memelihara, selain tubuh jasmani kita jaga kesehatan karena tubuh ini adalah bait Allah, tetapi yang pasti finalnya kita harus menjaga, yaitu adalah kehidupan rohani kita, tubuh rohani kita yang tidak kelihatan. Tapi hanya Bapa di surga yang bisa menilai itu. Kita harus jaga itu, iman percaya kita jangan pernah gugur. Pengharapan kita akan hidup yang kekal jangan pernah kita gugur. Dalam artian kita tahu iman kita jangan pernah gugur, karena kita tahu di dunia ini kita sementara cuma menumpang, tubuh jasmani kita akan merosot, bahkan mati, ditanam, busuk. Tetapi tubuh rohani kita akan dibangkitkan bersama orang-orang kudus, hidup selama-lamanya dengan tubuh kemuliaan. Dari mana kita tahu? Kita coba sama-sama baca dari 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan, ini Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, ini buat orang-orang, maaf ya, orang tidak punya Tuhan, kita mengatakan orang yang tidak dalam Kristus Yesus, mereka banyak sekali memahami, maaf ya, contohnya ateis, mereka mengatakan ya kalau udah mati, mati aja gitu. Makanya mereka bagaimana bisa dikatakan apapun mereka akan lakukan, jalan apapun mereka lakukan untuk mempertahankan hidup yang sementara. Beda dengan kita, hidup yang sementara ini kita jaga, kita rawat, karena kita pakai untuk membangun tubuh rohani kita, spiritual kita, gitu loh, Pastor. Karena di sini udah dikatakan kan, bahwa dalam Kristus Yesus Tuhan, bahwa kita akan dibangkitkan nanti suatu kali kelak. Nah, yang dibangkitkan itu kan tubuh rohani kita. Makanya secara rohani ya kita harus bertumbuh, berketetapan hanya satu, iman kita nggak pernah gugur kepada Kristus Yesus Tuhan, supaya suatu saat kelak waktu kita dipanggil pulang, tubuh rohani itu adalah tubuh rohani yang dewasa, yang hidup dalam kebenaran, yang menjaga segala sesuatu yang bersifat spiritual, untuk nanti bisa sama-sama dilayakkan ya, bukan layak, dilayakkan, dibenarkan, dan didapati kudus, untuk kita boleh sama-sama nanti dengan tubuh kemuliaan kita. Karena kita tadi sudah belajar di sini bahwa hanya orang percaya kepada Kristus Yesus, pada Injil kebenaran, bahwa kita yakin ada kebangkitan dari antara orang mati satu kali kelak, yaitu dibangkitkan dalam bentuk tubuh rohani. Yang saya dalami itu si Peser. Karena pelajaran hari ini memang berat, jadi kita memang harus baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir,
supaya nanti masing-masing kita tahu dan memahami apa yang disampaikan oleh Bu Tirsa dari ayat 42 sampai 49 ini, apa sih arti kebangkitan, apa sih artinya tubuh jasmani dan tubuh rohani ya gitu. Di mana bentuknya dan bagaimana memahaminya. Karena kita kan tahu metamorfoo ya, jadi kita harus tahu beda banget kan biji yang udah membusuk itu dengan nanti tumbuh pohonnya dinikmati banyak orang gitu. Sama seperti kita hidup jasmani ya, kita merosot, tapi tubuh rohaninya kita yang harus kita bangun. Karena kita orang percaya. Kita tahu kita cuma menumpang dan sementara di bumi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Udah dilengkapi lagi oleh Bu Fani ya. Jadi kita jangan ada setelah pelajaran hari ini yang dibawakan oleh Ibu Tirsa, jangan ada kita seperti orang orang Korintus di ayat 35 dikatakan ayat 35 ya, tetapi mungkin ada orang bertanya, ini orang-orang yang seperti ini, bagaimana orang mati dibangkitkan? Bagaimana sih orang mati dibangkitkan ya? Dengan tubuh apa yang mereka akan datang kembali? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan di situ dikatakan jelas Rasul Paulus katakan karena sudah diajarkan, makanya di ayat 36, hai orang bodoh gitu, hei orang bodoh, apakah engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup? Jadi apa yang kita tabur akan tumbuh dan hidup. Jadi kembali lagi seperti yang tadi Bu Fani, manusia pertama berasal dari debu tanah. Manusia kedua yaitu Yesus berasal dari surga, berasal dari roh. Ya. Dan kita semua bagaimana? Sama seperti kita telah memakai rupa Dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa Dia. Dia yang pertama itu rupa Dia itu dari siapa? Adam. Kita adalah manusia berdosa. Demikian pula kita akan memakai rupa Dia, ayat 39 ya. Rupa Dia yang surgawi. Ya, ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus, kita memakai jubahnya berbeda ya. Di situ dikatakan kalau kita lompat ke ayat 52, makanya harus semua dari ayat pertama ya. Dan tadi Bu Fani ayat 12. Nah, ini sekarang ayat 52. Sebab nafiri akan berbunyi. Nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaannya yang tidak dapat binasa. Jadi orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya ya. Baik orang dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Jadi orang-orang yang percaya akan diubahkan. Ya, orang-orang diubahkan. Bagaimana? Karena ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenalkan yang tidak dapat binasa. Yang binasa yaitu tubuh kita sekarang harus kita kenakan yang tidak binasa, ayat 53 ya. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya. Sesudah yang dapat binasa yang mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Oke, jadi ini memang ayatnya dengan jelas dikatakan kita akan mengalami proses-proses. Ada 3 poin yang Ibu Tirsa katakan bahwa tubuh dalam kebinasan dibangkitkan dengan ketidakbinasan. Beberapa kali kita dengar ya. Oke, ada lagi. Saya rasa ini ayat cukup jelas, cukup eksplisit, cukup nyata. Kita nggak usah perlu ditafsir-tafsir lagi, nggak ada penafsiran, tetapi kita jelas. Kita sebagai orang percaya kita akan merubah tubuh kita. Maksudnya tubuh kita akan diubahkan. Oke, next. Bu ini Udah. nyalain kamera. Nggak usah nyalain kamera kalau gitu. Oke, silakan next. Siapa lagi? Bu Ira. Ya ampun. Kayaknya susah banget mencet aja. Oke,
ya itu seperti barusan Pastor katakan seperti itu, ya memang kita tidak bisa apalagi ya, mau bilang apa gitu kan. Mungkin dari segala sudut pandang gitu ya, sudut pandang maupun denominasi atau apapun lah katakanlah, itu semua mengatakan hal yang sama gitu ya kan. Tapi apa namanya, kita tahu ya, kita tahu bahwa apa namanya, adalah fakta penciptaan Allah membentuk manusia dari tanah. Jadi apa namanya, berita Injil itu lebih mulia ya, berita Injil yang kita sama-sama tahu bahwa kita tidak ditinggalkan sebagai debu. Jadi ini kalau saya bisa apa namanya, katakan bahwa ya debu menjadi menuju kemuliaannya. Jadi kita tidak ditinggalkan sebagai debu, tapi kita akan dipanggil untuk menerima kemuliaannya kelak gitu. Asal kita percaya. Kembali lagi, kalau kita tentunya harus kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Gitu. Jadi ada poin-poin, ada 3 juga poin di sini yang saya catatkan adalah tubuh kita itu rapuh dan terbatas, itu sesuai dengan yang ayat 42 ya. Kita tahu rapuhnya bagaimana, kan keterbatasannya kita bagaimana. Sama-sama kita melalui apa namanya, apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita dapatkan selama pembelajaran kita sama-sama tahu mengenai hal ini. Terus yang poin kedua, itu kita akan mendapatkan tubuh baru yang mulia dan rohania yang kita imani bersama. Karena untuk apa tujuan kita kan, gitu ya. Itu di ayat 43-nya lah. Jadi kita sama-sama sudah apa ya, tujuan hidup kita ya sudah mengarah ke situ. Nggak ngelirik lagi, nggak mau cari lagi seperti apa lagi. Dengan pelajaran kita kemarin adalah kita tidak mencari wahyu-wahyu baru untuk membantu kita untuk menuju ke sana, tapi kita sudah membawa diri kita ke sana. Terus poin yang ketiga adalah apa namanya, kita tinggal dari diri kita nih, gitu ya. Apa tugas kita nih? Gitu. Tugas kita adalah kita kan harus menjaga kemuliaan Tuhan itu. Tiket kita itu kita harus jaga gitu kan. Jadi hidup sekarang menentukan arah yang kekal. Itu kita harus jaga jalannya, kita tuh lurus ke sana ya ke sana gitu. Jangan belok dulu atau gimana. Yang menuju itu kita harus tetap pegang teguh dari apa namanya, seperti tadi di ayat 49 ya. Jadi kita memakai rupa yang alamiah, demikian itu. Jadi kalau saya menggambarkannya, itu adalah hidup sekarang menentukan arah yang kekal. Jadi sekarang ini waktu ini kita pakai untuk mencerminkan hal itu gitu. Jadi tidak belok kiri maupun belok kanan. Jadi untuk saya itu ya pelajaran hari ini adalah dari debu menuju ke kemuliaan gitu ya. Itu sih dari saya, Pastor, hari ini. Terima kasih Ibu Tirsa untuk firman-Nya. Oke, terima kasih Bu Ira, cukup jelas ya. Oke, terakhir Mami Tina Diana, silakan Mami. Oke. Thank you. Jadi saya tutup dengan ini aja ya, firman yang terakhir. Di sini yang saya dapatkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia, yaitu hidup yang kekal. Jadi untuk itu, kita kan manusia pertama Adam,
itu dari apa ya, yang dari tanah. Terakhir ini kita kan hidup ini di akhir zaman ini kita manusia yang seperti Kristus yang amin, ya kan? Ya dia yang menghidupkan. Jadi kita harus teguhlah. Jangan karena tubuh yang seperti Adam itu kan itu enggak berkenan di hadapan Tuhan karena darah dan daging tidak ada di surga. Jadi kita hidup menurut roh. Itu yang saya dapatkan. Jadi pelaku firmanlah kita yang seperti Kristus. Itu yang terakhir. Seperti di sini. Karena itu saudara-saudara kekasih, berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya seperti kita di PBS ini ya, menambah selain doa pribadi kita itu penting ya. Nah, jangan nanti kita numpang hidup aja dengan doa-doa orang lain ya. Karena kita pikir, oh nama kita didoakan, doa syafaat. Jadi si Mami Tina ini jangan. Tapi menjadi pelaku firman itulah yang seperti saya bilang itu. Nah, di akhir ini. Karena kita bukan lagi di zamannya Adam, tapi zamannya itu kan manusia apa namanya yang manusia yang dalam dosa. Tapi Adam yang kedua ya Yesus. Jadi seperti Yesus harus 100%. Gampang memang. Kalau banyak yang hamba Tuhan bilang, mana ada orang bisa sama seperti Yesus. Memang, dialah paling sempurna kan? Nggak ada di atas segalanya. Karena begitu besar Bapa mengasihinya, segala kuasa di atas langit. Kalau lain Bapa berikan kepada putra yang tunggal, yaitu kepada Yesus. Jadi kita harus sama seperti Kristus. Seperti kata firman, ya kan? Haruslah kamu sama seperti Kristus. Be humble to like Jesus Christ. The same as our Father. Dan haruslah sempurna seperti Bapa di surga. Itulah. Jadi harus sama seperti Kristus, sempurna seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus sekarang duduk di pangkuan Bapa. Dia duduk di tangan kanan. Dia duduk karena kita mempercayai Allah Tritunggal ya, Bapa, Putra dan Kudus, segala kuasa di atas langit, di kolong langit, hanya kepada Yesus Kristus, satu-satu anak dikasihnya, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita nggak bisa sama seperti Kristus, karena tubuh kita ini haruslah tubuh yang mulia akhirnya, yaitu pelaku firman lah, tidak jatuh dalam dosa lagi, kuat dan teguh, gigih. Jadi seperti saya yang dulu usia ini, giatlah persekutuan dengan Tuhan, ikut dalam apa namanya seperti kita di komunitas di PBS. Itu saya penting juga itu. Kadang-kadang kalau sudah usia kan pester, kadang-kadang aduh sakit agak ini kok beda ya. Kan saya sering bilang ke Madisa, kok sakit sekali ini kok tiba-tiba tadi nggak gini. Oh karena saya nggak olahraga ya. Karena kata Tuhan kan tubuh kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus ada. Itu penting juga. Nggak bisa aku tinggal enak-enak aja didoakan nanti sehat tubuhku dan sekepala berterbaik. Tidak ada, itu nol. Karena itu. Jadi untuk itu jadilah pelaku firman itu adalah penutup. Takut akan Tuhan, terlebih saya sudah usia ini makin rajin baca firman, makin supaya aku menjadi terang, menjadi garam di mana aku masih Tuhan beri kesempatan hidup. Jadi itu aku berjuang mati menjadi pelaku firman di atas kan sudah ada lagi. Karena upahnya lagi hidup kekal untuk selama-lamanya tinggal bersama Tuhan Yesus dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya, ada berapa poin yang saya dengar, kita dengar. Kira-kira kalau saya boleh tanya, ada satu kata apa namanya dari firman kita hari ini kita bisa simpulkan untuk diaplikasikan kekinian apa kira-kira? Ada yang bisa komen nggak ini? Satu kata, satu kalimat lah untuk yang kita bisa aplikasikan dalam masa kekinian dari firman Tuhan mengenai apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang ditabur dengan kebinasaan, kita akan tuai dengan kebangkitan di situ. Apa kira-kira? Supaya kita dikuatkan untuk kita hari ini. Begitu juga dengan kesaksian tadi kesaksian. Kira-kira apa? Ada nggak nih? Bu Tirsa, kira-kira satu kalimat aja. Jangan terlalu banyak. Percaya. Oke. Ada lagi? Kita percaya. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Bu Ira ada? Kira-kira apa sih konklusinya sehingga kita bisa dapat satu kata? Apalagi kita tahu semua ini mayoritas kita di sini ini udah di atas 50-an, di atas 60-an, apalagi Mami di atas 80-an gitu.
Apa konklusinya? Apa yang harus kita tabur? Oke, silakan. Sebelum kita tutup, masih ada 2-3 menit. Konklusi dari pembicaraan kita, supaya tadi si Bu Tirsa percaya, ya, percaya, oke, percaya, kita percaya. Ingat, Oke, hidup kita di dunia cuma sementara. ya, Itu kan semua orang udah tahu ya. sementara. Jadi dengan kesementaraan ini, apalagi menjelang akhir dari di penghujung kehidupan kita, ya, sementara di penghujung kehidupan kita, apa yang kita akan lakukan? Kita harus hidup sehat mungkin ya. Tadi Mami bilang mungkin karena kurang. Jadi karena apa? Makin lama makin merosot. Jadi kita jangan seperti orang-orang dunia ini gitu. Oke, kita tahu kita udah tua, tapi kita tidak mau berolahraga. Ini buat saya juga gitu. Kita berolahraga karena apa yang kita tabur, kita bengong-bengong aja sepanjang hari, kita akan tuai nanti dalam masa akhir hidup kita udah nggak bisa jalan gitu. Ya, apa Bu Eni sekarang ada nih? Penantian. Menanti saat-saat kita dipanggil Tuhan, kita harus siap sedia, bersiap-siap. Oke, ada lagi? Bu Ira ada? Yang tadi Satu kata, jangan terlalu panjang. tentukan arah hidup. Apa? Tentukan arah hidup mulai sekarang. Menentukan arah hidup kita. Jadi kita harus tahu fokus kita ya. Ya, tentukan arah hidup gitu. Itu satu kalimat juga. Satu kalimat nggak apa-apa. Satu kalimat boleh. Tentukan arah. Jadi tentukan arah hidup yang benar. Ya, fokusnya kepada kebenaran. Oke, terima kasih. Mami ada tambahan, Mami? Apa sih? Di penghujung kehidupan ini apa yang kita harus lakukan, dan kita sekarang fokusnya ke situ, Mami. Apa kira-kira? Tadi Mami sih udah bilang, saya harus hidup sehat, saya harus ini, saya harus sehat gitu. Saya nggak mau menyusahkan. Mami tetap teguh katanya Bu Eni. Apa Mami? Kalau Mami biasanya. Oke, silakan Mami. Ada nggak? Satu kata, satu kalimat. Pastor, apa Ya. yang kita tabur itu kita tuai. Apa yang kita Jadi, tabur, kita kita tabur, tuai. Itu kita tuai. kita Ya. benih ilahi bagi saya orang percaya. Ya, terima kasih Mami. Unmute dulu, unmute. Oh, sorry. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kita tabur kemalasan, kita akan tuai. Kita nggak bisa jalan. Kita tabur kebaikan, kita akan ada banyak orang yang baik. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ya. Hari ini kita fokus kepada tadi, fokusnya kita ya. Tadi Bu Tirsa percaya. Bu Eni apa tadi? Penantian. Jadi saat penantian bagaimana kita siap sedia gitu. Bu Tirsa tadi apa? Percaya. Oke. Bu Fani apa tadi? Bu Fani udah belum? Sudah. Oh ya. Oke. Tadi kita ingat, kalau dari saya kita harus ingat kita tuh sementara di bumi ini. Kita cuma menumpang. Iya. Jadi intinya gini, kita harus fokus pada kekekalan itu. Ya. Kita ini sementara, kita harus ingat, kita fokus kepada kekekalan. Udah sementara, jangan sombong gitu. Sementara ini bukan tempat akhir kita. Kita cuman apa ya? Cuma Transit menumpang. di sini. Cuma menumpang. Numpang gitu. Ya. Ya itulah kita banyak poin kita belajar. Terima kasih Bu Tirsa atas firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita belajar bagaimana ada kebangkitan, kepastian akan kebangkitan.
ketika kita tahu kita bangkit, jadi nggak ada pertanyaan lagi bagaimana kita mati ntar kita dibangkitkan, nggak ada pertanyaan lagi. Amin. Silakan boleh tutup Bu Fani. Baik, kita akan tutup pendalaman Alkitab kita, Bible study kita hari ini. Apa yang sudah kita dapatkan, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan menjadi orang-orang yang mengimani dan melakukannya. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih buat satu hari lagi kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kami saat ini adalah hidup yang cuma menumpang sementara, dan kami harus fokus pada kekekalan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, menanti dengan sungguh dan tidak gugur iman kami, dan tetap percaya sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah Tuhan firman yang hari ini ditaburkan boleh terema, dan kami oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan mengimani dan melakukannya, bahwa kami adalah orang-orang yang bukan berasal dari tempat bumi ini, tapi kami berasal dari kerajaan Bapa di surga. Karena kami hidup dalam untuk masa kekekalan, suatu saat kali kedua Engkau datang mendapati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami mau beraktivitas, Kau yang pimpin langkah hidup kami sepanjang hari ini sampai sore malam hari, agar apapun yang kami lakukan, bahkan yang kami pikirkan, semuanya yang berkenan, yang manis, yang indah, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin.